Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara membasmi hama tikus di lahan sawah. Cara ini lebih efektif dibanding cara-cara lain untuk membasmi hama tikus. Apa caranya? Caranya adalah cara menggunakan trap barrier system atau bubu perangkap. Bagaimana cara menggunakan trap barrier system dan apakah tikus yang terperangkap itu lebih banyak? Silahkan video ini disimak sampai dengan selesai dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Hama tikus sawah merupakan hama utama pada tanaman padi yang sulit dikendalikan dan dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi petani padi. Hama tikus memiliki kemampuan adaptasi, mobilitas, dan kemampuan berkembang biak yang tinggi. Dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Bahkan pada serangan yang tinggi dapat mengakibatkan petani gagal panen. Jumlah anak tikus per induk beragam, antara 6-18 ekor dengan rata-rata 10,8 ekor pada musim kemarau dan 10,7 ekor pada musim hujan untuk peranakan yang pertama. Untuk peranakan yang kedua sampai 6 adalah 6-8 ekor dengan rata-rata 7 ekor, dan peranakan ke-7 dan seterusnya jumlah anak tikus menurun mencapai 2-6 ekor dengan rata-rata 4 ekor. Interval antara peranakan adalah 30-50 hari dalam kondisi normal. Tidak heran jika ada petani yang membasmi hama tikus dengan umpan racun, kemudian banyak hama tikus yang mati, tetapi masih banyak hama tikus yang menyerang pada tanaman padinya. Itu tandanya populasi hama tikus di daerah tersebut sangatlah tinggi dan jumlah hama tikus yang mati diracun oleh petani lebih sedikit dibandingkan hama tikus yang masih hidup. Jadi, teman-teman petani jangan bosan untuk membasmi hama tikus. Oh iya, sarang tikus pada pertanaman padi di masa vegetatif cenderung pendek dan dangkal. Sedangkan pada masa generatif, sarang tikus lebih dalam, bercabang, dan luas karena mereka sudah mulai bunting dan akan melahirkan anak-anak tikus. Selama awal musim perkembangbiakan, hama tikus hidup masih soliter, yaitu satu jantan dan satu betina. Tetapi pada musim kopulasi banyak dijumpai beberapa pasangan dalam satu liang atau satu sarang tikus. Pengendalian hama tikus yang biasa dilakukan oleh petani padi pada umumnya adalah dengan cara fumigasi, dengan cara gropyokan, dan dengan cara pengaturan jarak tanam atau pengaturan pola tanam dan pemanfaatan musuh alami atau predator hama tikus. Namun, pengendalian tersebut masih dirasa kurang efektif untuk menekan populasi hama tikus sawah, sehingga diperlukan inovasi terhadap pengendalian hama tikus sawah tersebut. Salah satu inovasi dalam pengendalian hama tikus yang telah dilakukan dengan memperhatikan sifat biologi hama tikus sawah yaitu dengan cara TBS atau Trap Barrier System. Metode TBS atau Trap Barrier System merupakan teknik pengendalian hama tikus sawah yang terbukti efektif. Prinsip kerja TBS adalah menarik hama tikus dari lingkungan sekitar sejak awal musim tanam, disebabkan adanya perbedaan umur tanaman perangkap yang ditanam 3 minggu lebih awal dari tanaman padi di sekitarnya. Metode ini memerlukan komponen yang meliputi
tanaman perangkap, pagar plastik TBS, dan bubu perangkap. Membasmi hama tikus sawah dengan menggunakan tanaman perangkap dengan memasang bubu di setiap sisinya. Yang perlu diperhatikan adalah luas tanaman perangkap dan plastik keliling bagian bawah harus tetap terendam air, dan plastik keliling jangan sampai rusak atau bolong-bolong. Setidaknya teman-teman petani membuat pematang dua, yang satu untuk bagian dalam, yang satu untuk bagian luar, dan di tengah-tengahnya adalah air parit, dan luas parit sekitar 50 cm atau 0,5 meter dengan kedalaman secukupnya. Tujuannya adalah agar tikus yang lewat atau yang ingin masuk ke petakan tanaman perangkap melalui cara berenang. Dan di setiap sisi tanaman perangkap sebaiknya dipasang bubu. Jadi teman-teman petani memasang bubu 4 titik, titik kanan, titik kiri, dan depan belakang. Pada titik yang akan dipasang bubu, teman-teman petani melubangi plastiknya dan diberi jalan agar tikus bisa masuk lewat lubang tersebut, sehingga tikus bisa masuk ke dalam bubu. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah pada saat pemasangan pagar keliling dengan menggunakan plastik, sebaiknya ajir plastik keliling diletakkan di bagian dalam agar tikus tidak bisa memanjat ajir tersebut, dan bagian atasnya dibantu dengan lidi agar bisa diikat dengan baik. Dan plastik keliling tersebut dikontrol setiap harinya. Barangkali ada yang rusak akibat gigitan tikus, dan jika ada bekas gigitan tikus atau plastik keliling yang rusak, sebaiknya teman-teman petani menambal atau memperbaikinya agar tikus tetap masuk melewati lubang bubu yang sudah disediakan. Dan ketika teman-teman petani sudah melihat bubu perangkapnya dipenuhi hama tikus, cara untuk mematikan atau membasmi hama tikusnya, teman-teman petani tinggal menenggelamkan bubu yang ada tikusnya ke dalam parit, sehingga tikus tersebut mati dalam bubu yang terendam dalam air. Ini adalah cara atau contoh petani yang sedang memasang plastik keliling untuk lahan di tanaman perangkap. Dan plastik keliling teman-teman juga bisa menggunakan terpal yang dijahit sedemikian rupa yang disesuaikan dengan lubang bubunya. Mungkin kualitasnya akan berbeda. Plastik keliling dengan menggunakan plastik biasa, dengan plastik keliling menggunakan terpal, tentunya kualitasnya lebih jauh baik dibanding plastik keliling dengan menggunakan plastik biasa. Plastik terpal kualitasnya lebih tahan lama. Biasanya plastik biasa akan lebih mudah rapuh dan lebih mudah rusak dilubangi oleh hama tikus, sehingga hama tikus bisa menyerobot masuk ke tanaman perangkap lewat lubang bawah atau lewat plastik yang sudah rusak. Dan ini adalah contoh bubu yang sudah dimasuki tikus. Tikus bisa masuk ke dalam bubu, tetapi tikus tidak bisa keluar. Dan luas bubu bisa mencapai 6-7 ekor tikus. Bubu terbuat dari kawat ram dan dikelilingi oleh besi-besi, dibentuk sedemikian rupa yang bisa dimasuki oleh tikus dan tikus tidak bisa keluar lagi. Bubu tikus dipasang di setiap sisi-sisi tanaman perangkap yang sudah disediakan untuk jalan tikusnya. Jalan tikus sebaiknya diletakkan pada lubang masuk, sehingga tikus yang berenang lewat parit ingin masuk ke tanaman perangkap bisa tepat masuk ke dalam lubang yang sudah dipasang bubu, sehingga tikus tidak bisa keluar lagi karena terperangkap dalam bubu. Bubu-bubu yang sudah dipasang dalam tanaman perangkap harus dikontrol setiap harinya, karena bila mana sudah ada tikus yang terperangkap, tikus tersebut harus segera dibasmi dan bubu harus dibersihkan agar tidak bau tikus lagi, sehingga
tikus yang dari luar bisa terperangkap dalam bubu lagi. Dan ini cara mematikan hama tikus yang sudah masuk ke dalam bubu. Teman-teman tinggal menenggelamkan saja beberapa menit sampai tikus itu mati. Teman-teman petani juga jangan bosan untuk selalu memasang bubu dan membersihkannya sampai tanaman padi bisa dipanen. Karena kita tidak tahu serangan hama tikus sampai mana berakhirnya. Umur tanaman perangkap dengan umur tanaman yang ada di luar perangkap jauh berbeda. Lebih tinggi atau lebih dulu tanaman yang ada dalam perangkap, sehingga itu yang menjadi daya tarik dari hama tikus untuk masuk dalam lubang bubu yang disediakan. Selain memasang bubu perangkap, teman-teman juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan. Rumput-rumput di daerah pematang sawah atau rumput yang ada di sekitar tanaman perangkap harus dibersihkan, dan juga plastik-plastik keliling yang sudah rusak dirapikan. Jika tanaman perangkap bisa selamat dari hama tikus, teman-teman bisa memanen tanaman yang ada dalam perangkap tersebut, dan tentunya tidak mengurangi hasil karena aman dari serangan hama tikus. Ini adalah contoh tanaman perangkap yang sudah memasuki usia panen. Teman-teman juga bisa menggunakan plastik keliling di lahan yang utama. Tentunya akan mengeluarkan uang yang lebih banyak karena luasan yang berbeda dibanding dari lahan perangkap. Bisa juga teman-teman memberikan campuran oli dan racun tikus ke dalam parit keliling supaya tikus yang berenang akan lebih mudah mati. Demikian video mengenai TBS atau Trap Berry System untuk hama tikus. Terima kasih pada teman-teman petani yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, dan juga terima kasih pada teman-teman petani yang mau mensubscribe channel ini. Sampai jumpa lagi dengan video-video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.